Baik, terima kasih buat Titis, juga Mbak Dina atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung di webinar hari ini. Sampai sekarang masih join. Kemudian perkenalkan, nama saya Rizhdania. Izinkan saya memandu tanya jawab bersama narasumber kita, Ibu Nur Laila Hamidah atau panggilan beliau Mbak Emi, tentang PhD Life in Japan. Apa kabar Mbak Emi? Alhamdulillah baik Mbak Nia. Alhamdulillah. Baik, sama seperti Mbak Tirana, pemateri sesi ke-1, Mbak Emi juga merupakan salah satu penerima beasiswa Max di Jepang. Kemudian di sesi kedua ini kita punya waktu sekitar 30 menit dan sifat sesi ini lebih ke talk show ya. Sebelumnya saya akan membacakan daftar riwayat hidup dari Mbak Emi. Untuk latar belakang pendidikan, Mbak Emi di tahun 2010 memperoleh gelar Bachelor Engineering di Institut Teknologi 10 November. Kemudian tahun 2013 memperoleh gelar Master of Science di National Taiwan University of Science and Technology Taiwan. Kemudian sekarang beliau sedang menempuh pendidikan doktoral untuk mendapatkan gelar PhD di Kumamoto University. Kemudian untuk area penelitian, pengembangan graphene oxide nanoset dan aplikasinya pada electrochemical devices, kemudian ada pengembangan electrolyte additive for lithium ion battery and its understanding on solid electrolyte interface. Kemudian untuk karya ilmiah beliau telah memiliki 9 international journal. Beliau juga ikut menulis di sebuah book chapter, ada juga 11 international conference and proceeding, serta beberapa publikasi di jurnal nasional. Kemudian sama halnya untuk sesi pertama, bagi partisipan sambil menyimak penjelasan dari Mbak Emi nanti, apabila ada pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya langsung di chat. Langsung aja Mbak Emi ya, untuk pertanyaan pertama. Kenapa Mbak Emi bisa memilih Jepang sebagai tempat mengambil gelar doktoral? Kemudian bagaimana ceritanya kok bisa bareng-bareng suami sama-sama kuliah di Jepang? Monggo Mbak Emi. Mungkin saya minta izin panitia dulu untuk mengizinkan saya bisa share screen. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Hamidah, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Nia tadi. Biasa saya dipanggil Emi ya. Terima kasih juga atas kesempatannya dari tim panitia Milkom UB yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing pengalaman S3 saya di Jepang bersama keluarga. Sebelumnya saya mau menyampaikan bahwasannya apa yang saya sampaikan ini sebagian besar adalah murni dari pengalaman pribadi saya. Jadi kurang lebihnya akan berbeda dengan apa yang akan dialami oleh orang lain. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Nia. Kenapa saya memilih Jepang? Jadi sebagai informasi saja, kebetulan saya dan suami itu memiliki profesi yang sama, sehingga kami memutuskan untuk mencari suatu negara atau tempat studi yang bisa mengakomodasi kita bisa mengambil studi bersama dan membawa keluarga. Di sini kita pada saat awal itu kita berencana untuk membawa anak 1,5 tahun pada saat itu. Kemudian kita memilih Jepang. Kenapa? Karena Jepang is kids and family friendly. Kenapa bisa seperti itu? Karena semua anak di Jepang itu sangat dijunjung tinggi kesejahteraannya. Mulai dari kesejahteraan tentang pendidikan. Jadi pendidikan di Jepang ini setiap anak mulai dari umur 3 tahun sampai lulus SMP, mereka mendapatkan pendidikan yang gratis dari pemerintah, di mana semua kurikulum yang ada di Jepang ini itu standar di seluruh Jepang.
Jadi dimanapun kamu berada, kamu akan mendapatkan tempat sekolah yang sangat bagus sekali. Itulah kenapa sistem zonasi di Jepang itu bisa diterapkan dengan sangat baik sekali. Kemudian selain tunjangan pendidikan, setiap anak juga akan mendapatkan tunjangan kesehatan. Setiap anak akan mendapatkan yang namanya kartu himawari, semacam kartu asuransi kesehatan, di mana anak baru lahir hingga umur 3 tahun, itu mereka akan mendapatkan fasilitas gratis dimanapun. Jadi entah itu di klinik kecil atau di rumah sakit swasta ataupun pemerintah. Setelah itu, setelah dari umur 3 tahun, setiap anak akan mendapatkan fasilitas hingga membayar hanya sampai 30% saja. Nah, dan selanjutnya itu adalah tunjangan bulanan. Jadi setiap anak di Jepang ya, entah itu anak Jepang, orang Jepang atau orang dari luar negeri itu mendapatkan tunjangan bulanan. Tunjangan bulanan ini didapatkan oleh bayi yang baru lahir sampai umur 3 tahun, itu mereka mendapatkan sekitar 15.000 yen atau setara dengan 2 juta per bulan. Dan di atas 3 tahun itu mereka mendapatkan sekitar 10.000 yen atau setara 1,3 juta per tahun. Dan ini diterima oleh setiap anak. Jadi kalau misalkan kita mempunyai anak 3, maka 3-3-nya akan mendapatkan tunjangan per bulan. Dan yang terakhir, selain dari anak, pemerintahan Jepang juga memberikan tunjangan untuk persalinan, di mana setiap bayi yang lahir itu langsung akan diberikan tunjangan sebesar 300 sampai 400.000 yen atau setara 50,53 juta rupiah, dan semua biaya rumah sakit itu ditanggung pemerintah atau gratis. Alasan kedua kenapa kita memilih Jepang itu karena Jepang secara geo dan politik itu kondusif, sehingga ini akan membuat kita nyaman untuk belajar di sini. Setelahnya yaitu karena seperti yang kita ketahui bahwa Jepang adalah negara yang sangat maju, sehingga ini akan sangat mendukung riset kita dan nantinya bisa dikembangkan ketika kita kembali ke Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa saya dan suami bisa kuliah bersama di tempat yang sama, sebenarnya ini melalui proses yang agak panjang ya, karena tidak serta-merta kita langsung mendapatkan sekolah yang sama di tempat yang sama. Pertama, kita perlu menyamakan visi dan misi dulu, yaitu kita perlu mencari sekolah yang kalau bisa di kampus yang sama atau paling tidak di kota yang sama. Karena ini nanti akan sangat mendukung kelancaran studi kita. Karena kalau berjauhan nanti akan susah untuk mobilnya. Setelah itu kita perlu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin informasinya sudah bisa dijelaskan sama Mbak Tira tadi, jadi mulai mencari informasi profesor di website, beberapa website, atau mungkin kalau khususnya di Kumamoto University, kita bisa melihat informasi mengenai profesor di websitenya kampus. Jadi di beberapa bidang itu dia akan ada nama-nama profesor, jadi kalau ini kita klik, itu nanti akan menjelaskan proyek yang sedang berjalan. Jadi kita langsung bisa tembak riset apa yang cocok dengan sesuai dengan background dari riset kita. Jadi seperti itu. Setelah itu, setelah mendapatkan informasi, kita perlu menghubungi profesor sesuai dengan yang dijelaskan Mbak Tira tadi. Jadi perlu melampirkan beberapa dokumen. Dan di sini tambahan dari saya yang terpenting adalah ketika teman-teman semua itu sudah mempunyai publikasi di saat S2, yang di sini adalah terutama jurnal internasional, itu akan sangat mendukung sekali probabilitas untuk kita diterima. Karena ini adalah langsung cerita dari profesor saya, jadi waktu itu saya sudah mendapatkan satu jurnal internasional untuk apply, jadi ini adalah salah satu tiket, golden ticket saya untuk dapat diterima di Max saat ini. Setelah itu kita perlu merencanakan semuanya dengan matang dan persiapan yang matang. Jadi seperti itu Mbak Nia, mungkin akan saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih penjelasannya. Berarti memang Mbak Emi sudah mencari alasan kenapa di Jepang lah yang dipilih sebagai tempat Mbak Emi mengambil kuliah S3. Kemudian selanjutnya saya ada pertanyaan.
apa Mbak Emi bisa menceritakan persiapan sebelum berangkat ke Jepang, kemudian apa yang dilakukan setelah sampai di Jepang? Nah, baik, persiapan. Jadi persiapan itu pertama adalah persiapan dokumen berupa LOA. Jadi LOA itu atau Letter of Acceptance. Kalau kita sudah bisa diterima, kita akan mendapatkan LOA itu dari kampus yang sudah menerima kita. Kemudian LOA ini bisa kita gunakan untuk apply visa. Nah, khusus untuk penerima beasiswa Max, kita hanya butuh LOA saja untuk mengajukan visa. Sedangkan untuk beasiswa selain Max atau financial atau privately funded student itu kita perlu yang namanya COA. Apa itu COA? COA itu adalah Certificate of Eligibility. Itu semacam surat yang menunjukkan bahwa kita eligible untuk masuk Jepang. Nah, COA ini dikeluarkan oleh imigrasi kota, ya, imigrasi di kota yang kita tuju. Kemudian CO itu akan dikirimkan ke Indonesia, baru digunakan untuk apply visa di konjen atau kedutaan Jepang yang ada di Indonesia. Nah, untuk yang berencana membawa keluarga, COE ini perlu diurus setelah biasanya COE ini perlu diurus setelah mahasiswa tersebut sudah sampai di Jepang. Jadi pengurusan COE ini biasanya ada di kantor kabupaten atau kita menyebutnya City Hall. Itu biasanya berkisar antara 2 minggu sampai 3 bulan. Jadi minimal mungkin setelah 3 bulan kemudian baru kita bisa membawa keluarga, kalau berencana untuk membawa keluarga. Sedangkan untuk kasus saya sama suami, kebetulan karena kita waktu itu dapat enrollment di waktu yang sama, jadi ini ada special case, kita bisa dibantu untuk urus OE dari pihak International Office di Kumamoto University. Dan pada saat itu juga dibantu oleh profesor. Jadi sebelum berangkat, kalau memang kita berencana untuk membawa anak, ini sangat penting sekali untuk menghubungi profesor bagaimana-bagaimananya. Kita terbuka, kita rencana membawa anak, dan begini-begini itu kalau bisa profesor semuanya tahu. Kemudian persiapan yang selanjutnya, seperti yang diceritakan Mbak Tira tadi ya, mengenai persiapan keuangan di bulan pertama. Karena beasiswa itu tidak serta-merta turun ketika kita datang. Biasanya antara berapa ya, sekitar 100.000 yen atau berapa itu, 13 juta untuk single. Kalau saya double dulu sekitar 200.000 yen untuk bulan pertama. Itu digunakan untuk apa saja? Yang terpenting pertama itu adalah membayar deposit. Jadi kalau di Jepang itu kita perlu membayar deposit sebelum kita memasuki ke apartemen. Selanjutnya kita perlu mencari informasi mengenai komunitas Indonesia yang ada di Jepang. Kalau di Kumamoto itu biasanya ada yang namanya PPIJK atau Persatuan Pelajar Indonesia Jepang yang ada di Kumamoto. Dari situ kita akan mendapatkan informasi mengenai ibadah, informasi mengenai makanan halal, atau informasi mengenai transportasi. Nah, di sini yang terpenting transportasi itu adalah sepeda ya, bukan mobil atau yang lain-lain. Setelah itu kita perlu mencari informasi mengenai tempat tinggal. Biasanya kalau anak-anak baru itu selalu ditawari untuk tinggal di International House, yaitu rumah yang sudah disiapkan oleh kampus, di mana biasanya itu full furnished dengan harga yang sangat terjangkau dan deposit yang rendah. Namun kita hanya bisa tinggal di International House ini cuma dalam waktu 6 bulan atau 1 semester saja. 1 semester. Iya. Setelah itu kita perlu mencari apartemen. Nah, mencari apartemen ini kita nanti perlu membayar deposit lagi, Mbak Nia. Membayar deposit dan yang lain-lain. Itu kalau kita mendapatkan apartemen yang full furnished itu akan baik ya. Kalau tidak, kita perlu mencari semua isinya. Nah, itu biasanya karena seperti itu, ada beberapa anak yang dari awal itu tidak masuk ke International House, jadi langsung masuk ke apartemen. Biaya deposit untuk apartemen di luar itu biasa sekitar 50.000 yen sampai 100 lebih. Apalagi untuk yang rumah yang bisa ditempati untuk keluarga. Selanjutnya yang terpenting ini adalah informasi mengenai child care atau yang khususnya untuk yang rencana membawa anak. Itu jadi informasi mengenai penitipan anak ini sangat penting. Biasanya kita bisa mencari informasi ini di websitenya kabupaten di setiap kota. Nah, kalau di sini di Kumamoto City ini kita bisa mencari slot di tempat mana penitipan anak itu kosong. Karena kalau bisa kita sudah mendapatkan
fix mendapatkan slot untuk anak kita setelah kita tiba di Jepang. Jadi nanti kita biar langsung lancar bisa langsung melakukan riset dengan lancar. Jadi nggak selalu ada slot ya Mbak ya? Iya, tidak selalu ada slot. Ada beberapa yang menunggu 5 bulan dulu baru mendapatkan slot. Ya. Ya, seperti itu Mbak Nia. Ya. Berarti memang harus kita tahu seluk-beluknya dulu baru kita yakin ya Mbak ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, jadi Mbak Emi kan selain kuliah, tapi juga punya peran lain sebagai ibu, sebagai istri, mendampingi suami juga yang sedang kuliah S3 juga. Kemudian gimana caranya Mbak Emi bagi waktu terhadap peran sebagai ibu dan sebagai istri gitu, antara kuliah kemudian ngurus anak keluarga gitu, saya cerita. Ya, jadi ini pure dari pengalaman saya ya Mbak Nia ya, mungkin ibu-ibu yang lain memiliki cara dan ini yang berbeda. Jadi kalau saya yang pertama perlu membuat time management yang bagus dan kita perlu mematuhi itu. Karena ketika kita sudah patuh dan sudah mempunyai ritme yang bagus itu dijalaninya akan jadi ringan, sedikit ringan gitu ya. Dan kalau saya itu biasanya bekerja itu karena bekerjanya bukan sesuai profesor Mbak Nia, tapi sesuai dengan jam anak di sekolah. Jadi saya mengantarkan anak itu jam 8:30 untuk masuk daycare, kemudian menjemputnya itu maksimal jam 6. Jadi saya harus fokus untuk mengerjakan riset di jam itu. Seandainya saya butuh jam di luar itu, maka saya akan melakukannya ketika anak itu sudah tidur atau sebelum dia bangun. Jadi mungkin ya pengorbanannya adalah waktu tidur yang agak sedikit berkurang. Jadi seperti itu. Kemudian kita perlu untuk ini ya membentuk teamwork yang bagus dengan keluarga. Di sini kalau saya biasanya membentuk sebuah teamwork dengan suami, misal kita membagi pekerjaan rumah. Misal kalau saya itu biasa memasak atau bersih-bersih, sedangkan suami mungkin membantu untuk mencuci dan bermain dengan anak. Kemudian selanjutnya ini menurut saya sangat penting sekali Mbak Nia, yaitu stress management. Kenapa? Karena tidak dipungkiri bahwa PhD Life itu kadang sangat bergelombang gitu ya hidupnya. Kadang kita mengalami saat-saat stuck, saat semuanya tiba-tiba tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari situ saran saya jangan diteruskan. Kalau bisa take a break, have a rest, meskipun hanya sebentar saja untuk merilekskan pikiran dengan cara apapun yang disukai. Kalau saya biasanya memasak atau membaca novel. Mungkin ibu-ibu lain bisa nonton drama Korea ya untuk rilis stres. Selanjutnya perlu keterbukaan dengan suami atau keluarga, karena apapun yang terjadi kalau bisa diceritakan, apapun yang terjadi di lab itu kalau bisa diceritakan dengan suami atau keluarga, karena dari situ akan keluarga kita akan tahu posisi kita seperti apa sih, sehingga akan bisa saling menjaga dan memahami. Selanjutnya, work hard and pray harder. Karena seberapa keras usaha kita, kalau yang di atas tidak meridhoi jalannya, maka itu semua tidak akan berjalan dengan mudah. Ya, begitu. Berarti time management tadi yang dibuat harus kompak gitu sama suami ya, Mbak harus ya? kompak. Harus disiplin. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih suka dukanya kuliah di negara orang dengan membawa keluarga? Suka duka. Apa ya suka dukanya? Jadi sebenarnya banyak sukanya sih Mbak daripada dukanya. Kalau sukanya itu seperti yang saya jelaskan tadi ya, kita akan mendapatkan begitu banyak dan bagus fasilitas yang sangat bagus, terutama untuk fasilitas pendidikan anak. Jadi yang sangat saya beratkan ketika saya kembali nanti ke Indonesia itu adalah fasilitas pendidikan anak, Mbak Nia. Karena memang di sini tuh sangat bagus sekali ya kurikulumnya, standar gitu. Dari semua sekolah itu, kalau saya biasanya bertanya kepada teman-teman yang juga anaknya masuk ke sekolah di tempat yang lain, itu semuanya hampir sama. Kalau untuk khususnya anak saya standar ya Mbak ya? Ya, semuanya standar. Kalau khususnya anak saya di daycare ini kan umur 4 tahun, jadi setara TK ya, itu semua life skill itu didapatkan. Jadi tidak
membaca atau tidak menulis, tapi life skill, misal belajar mandiri, belajar semuanya sendiri, menyiapkan makanan sendiri, menyiapkan keperluan sekolah sendiri, ke kamar mandi sendiri, dan berusaha untuk memecahkan permasalahan dan mengenal lingkungan. Jadi seperti itu. Kemudian fasilitas lain yang bagus itu adalah fasilitas lab, Mbak Nia. Jadi kalau di lab saya bercerita di lab saya saja. Yeah. Ini kebetulan saya kan jurusannya applied chemistry, jadi saya risetnya itu di lab basah. Jadi setiap hari memang harus eksperimen, dan bagusnya semua bahan dan peralatan itu lengkap di dalam satu lab ya, bukan dalam satu jurusan atau satu kampus. Jadi itu di dalam satu lab itu kita bisa melakukan apa yang kita mau. Kita bisa memplanning riset apa yang mau kita jalankan ke depannya, kemudian kita bisa mengimplementasikannya dengan bagus. Selain itu juga ini pembimbing. Mungkin ini hampir kebanyakan profesor di Jepang ya Mbak Nia ya. Itu dedikasi untuk pembimbingnya, untuk anak bimbingnya itu sangat tinggi sekali, terutama mungkin profesor saya. Jadi waktu untuk anak bimbingnya itu sangat banyak gitu. Misalkan saya kan butuh progres itu setiap minggu. Jadi di tengah-tengah minggu itu jika saya mengalami masalah, saya tidak perlu menunggu minggu berikutnya. Saya langsung aja ke ruangannya profesor. Dia akan selalu ada dan selalu datang untuk berdiskusi mengenai permasalahan. Jadi seperti itu. Yang ketiga, teknologi yang sangat bagus ya. Jadi di sini memang kita mendapatkan fasilitas peralatan di lab yang memang sangat bagus dan mungkin sangat baru jika dibandingkan dengan di Indonesia. Dan yang terakhir ini sangat bagus, Mbak Nia, yaitu financial support for conference and internship. Jadi kita itu mendapatkan fasilitas untuk conference dimanapun, asalkan conference-nya bagus, itu bisa dibiayai oleh kampus semuanya. Pesawat, hotel, registrasi semua dibiayai full oleh kampus atau dari proyeknya profesor. Namun biasanya sistemnya reimburse, jadi kita membayar semua dulu, baru setelah itu diganti oleh kampus atau profesor. Dukanya, ini lebih duka ke hanya lab saya saja ya. Mungkin labnya Mbak Tira atau labnya ibu-ibu yang lain sangat berbeda. Jadi kalau khususnya profesor saya itu ini ya, memiliki high requirement untuk lulus. Jadi kalau sebenarnya requirement di jurusan dalam satu kampus itu berbeda-beda. Namun requirement untuk lab itu juga berbeda-beda, Man. Jadi profesor saya itu selalu minta di jurnal yang high impact. Jadi kan ada Q1, Q2, Q3, Q4. Ini profesor ini semua Q1 tapi yang high begitu. Dan itu kalau bisa kita lulus minimal 2 atas nama pertama. Jadi seperti itu. Nah, ini yang mungkin agak stres untuk mencapai requirement yang sangat berat itu. Kedua itu adalah ini ya, high lab pressure ya. Kalau di lab saya ini mungkin karena high requirement-nya tinggi, jadi apapun hasil yang kita dapatkan di eksperimen itu kalau bisa bagus. Nah, sensi saya itu biasanya result oriented. Jadi meskipun kita sudah eksperimen siang malam tiap hari tapi hasilnya jelek, itu biasanya akan dapat kata-kata mutiara gitu ketika di progress meeting. Kata-kata mutiara. Terus ini ya, kita constantly research progress is a must. Jadi kalau saya di tempat saya itu setiap minggu progresnya. Jadi kita tidak bisa berleha-leha 1 minggu gitu. Setiap minggu kita harus mendapatkan progres. Jadi seperti itu. Namun baiknya kita akan dituntut untuk progresnya konstan, maka nanti akan mendukung riset kita juga berjalan dengan baik. Seperti itu, Mbak Nia. Iya. Ya, banyak sukanya juga ada dukanya ya. Kemudian ini mungkin pertanyaan saya ini saya baca hampir sesuai dengan pertanyaan dari audiens Mbak Hadijah Hole. Jadi Mbak Emi kan punya putri berusia 4 tahun gitu. Terus usia 4 tahun itu merupakan usia sekolah kan ya Mbak ya. Apa ada kesulitan di sekolahnya karena ada perbedaan bahasa dan budaya gitu. Gimana Mbak mempersiapkan putrinya untuk sekolah di sana? Iya. Mana ya? Jadi anak saya dulu waktu pertama kali masuk di sini sebenarnya tidak umur 4 tahun, masih umur bayi 1,5 tahun. Jadi dia baru bisa belajar berbicara dan tiba-tiba datang ketemu orang yang sangat asing dengan bahasa yang benar-benar dia tidak tahu ini bahasa apa.
kesulitan pertama pasti anak saya tantrum itu selama hampir 2 sampai 3 bulan itu setiap dibawa ke sekolah tantrum ya. Jadi nangisnya Oh, itu biasanya kan anak kalau dibawa ke berkepanjangan. ya, dibawa masuk nangis sudah habis. Itu kata senseinya itu dari mulai masuk sampai saya menjemput itu bisa nangis seharian dia. Iya, iya, iya. Namun bagusnya karena anak-anak itu otaknya seperti spons ya. Jadi dia akan gampang sekali menyerap semua informasi. Iya. Setelah hampir 3 bulanan dia sudah mulai bisa mendengar bahasa Jepang. Jadi dia sudah mulai memahami apa yang dikatakan oleh sensei-sensei yang ada di sekolah. Dari situ dia mulai enjoy karena dia juga bisa mulai berkomunikasi dengan teman. Iya. Selanjutnya mungkin ini permasalahan budaya, tapi karena anak saya dari kecil jadi ini tidak masalah, malah semakin bagus karena kurikulum yang di sekolah itu sangat struktur dan disiplin. Jadi jadwal itu sangat sangat ketat gitu di sekolah dari pagi itu makan snack jam 9, habis itu bermain, habis itu makan siang, tidur, bangun tidur, itu makan sore dan yang lain-lain. Itu semua jadwalnya sangat teratur. Iya. Namun jeleknya itu dia jadi sangat disiplin, agak kaku gitu ya. Kalau pulang biasanya itu ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai itu dia protes. Kenapa? Seharusnya begini mama, itu nggak boleh gini 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 gini. Jadi Beda seperti dengan jadwalnya, dia protes. ya, ya seperti itu. Sedangkan kan ini mamanya masih budayanya Indonesianya masih melekat sekali. Jadi begitu. Kemudian masalah makanan. Makanan kalau di Jepang ini biasa ya kita agak hambar beda dengan makanan Indonesia yang full of rempah-rempah yang sangat nikmat itu. Pasti. Ya. Anak saya ini malah senang dengan makanan Jepang daripada makanan Indonesia. Oh, Sempat ya. waktu itu pulang ke Indonesia dia sebulan itu susah sekali makannya Mania. Jadi ya begitulah. Kemudian yang terakhir ini ya adaptasi cuaca. Ya. Jadi ini persiapan penting sekali menurut saya karena Indonesia itu sangat panas, kemudian Jepang memiliki 4 musim. Kalau international student itu biasanya masuk per Oktober, di situ adalah musim gugur. Hawa itu sudah mulai dingin sekitar 17-18 derajat ya di siang hari atau malamnya lebih dingin lagi sampai 10 derajat. Nanti beberapa bulan kemudian itu akan masuk winter. Winter ini cuacanya sangat ekstrim sekali. Ekstrem dingin. Iya, awal tahun pertama itu kita sampai -6. Wah. Nah, jadi anak saya waktu itu sangat mudah sekali untuk sakit di tahun pertama. Namun bagusnya karena seperti yang saya jelaskan, fasilitas kesehatan itu sangat bagus. Jadi di dekat kampus itu ada klinik dan semuanya gratis ya. Jadi kita alhamdulillah semuanya bisa teratasi dengan baik. Jadi seperti itu. Ya, ya. Sejak 2000 di Jepang sejak 2017. 17. Ya. Ini insya Allah tahun terakhir saya awal Agustus nanti insya Allah saya akan melaksanakan sidang Amin, amin, doktoral semoga saya. Mohon doanya semuanya. semoga sukses buat Mbak Emi. Yeah. Ada tambahan lagi Mbak Emi? Mungkin sudah cukup dari saya, mungkin nanti ada pertanyaan. Ya. Sebenarnya masih ada waktu 5 menit, kita langsung ke sesi Q&A aja ya Mbak Emi ya. Silahkan. Jadi saya lihat ini ada beberapa pertanyaan dari audiens. Mungkin tadi ada yang sudah pada saat sesi pertama, pada saat Mbak Tirana menjelaskan sudah bertanya, sudah menuliskan pertanyaan. Saya bacakan aja. Mbak Tira atau Mbak Emi, apakah memungkinkan dengan memiliki 2 anak? Jadi beliau ini rupanya punya anak 6 tahun dan 3 tahun untuk hidup di Jepang dengan menggunakan biaya beasiswa dari Max untuk S3. Saya coba menjawab, insya Allah sangat memungkinkan sekali. Jadi seperti saya tadi, kita perlu, jadi ketika kita di lab, anak itu akan di penitipan anak. Jadi kalau anak umur 6 tahun biasanya sudah masuk Sogaku atau SD. Jadi selama anak-anak itu di sekolah atau penitipan anak, kita bisa melakukan riset di lab. Nah, mengenai beasiswa, mungkin besarnya beasiswa ya pertanyaannya, apakah beasiswa itu cukup untuk membawa keluarga?
Ya. Kalau saya pengalamannya di Kumamoto ya, kalau di Kumamoto ini memang dibandingkan dengan kota-kota yang lain seperti Tokyo atau Osaka, Kumamoto itu relatif jauh lebih murah. Semisal apartemen itu jauh lebih murah dan makanan-makanan sehari mungkin tidak jauh beda, tapi apartemen itu biayanya jauh lebih murah daripada di kota-kota lain. Jadi kalau di Kumamoto saya tidak bisa memberikan jawaban beasiswa itu akan sangat cukup digunakan di kota lain, tapi di Kumamoto insya Allah sangat cukup sekali. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, anak di bawah umur 3 tahun itu mendapatkan berapa? 15.000 yen, dan untuk SD itu akan mendapatkan 10.000 yen. Jadi kalau bawa anak umur 3 tahun dan 6 tahun, maka akan mendapatkan tambahan 25.000 yen per bulan. Dengan biaya SD-nya gratis, Mbak Nia, di semua SD di seluruh Jepang. Oh ya. Ya. Oke, baik, tadi yang sudah bertanya sejak sesi 1 mungkin pertanyaan sudah terjawab oleh Mbak Emi. Ini kita masuk ke sesi yang waktu sesi Q&A ini saya serahkan ke audiens, mungkin ingin bertanya langsung ke Mbak Emi, bisa mengangkat tangannya. Mungkin bisa dibantu dari panitia. Ini rupanya masih audiensnya off video semua ya, bisa, atau mungkin saya bacakan aja kalau belum ada yang angkat tangan, saya bacakan dari list chat aja. Pertanyaan dari Niken Wardani. Perlukah spare dana pribadi untuk kehidupan satu anak di Jepang walaupun sudah mendapat beasiswa Max? Mungkin tadi ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya ya Mbak Emi ya? Iya. Ini sangat tergantung dari masing-masing ya Mbak Nia ya. Kalau saya mengambil contoh saja, bukan bisa menjawab, saya hanya mengambil contoh saja. Jadi di Kumamoto University ini sangat banyak sekali mahasiswa-mahasiswa PhD yang membawa keluarga dan membawa anak. Kebanyakan itu misal suami yang kuliah dan membawa istri sama anaknya. Jadi yang kuliah suami aja. Jadi ditopang hanya dengan satu beasiswa saja. Itu bahkan ada yang membawa anak, mempunyai anak yang lahir di Jepang, itu sampai 3. Dia tiga-tiganya lahir di Jepang karena dia mengambil master sama PhD-nya itu semuanya di Jepang, khususnya Kumamoto University. Saya kira saya melihat beliau hidupnya sangat nyaman-nyaman saja. Jadi dengan satu beasiswa itu dalam menghidupi 3 anak dan membawa istri itu cukup untuk di Kumamoto. Insya Allah cukup. Ya, begitu. Tapi mungkin agak dikurangi untuk jajan di luar mungkin. Jadi kalau saya biasanya hampir setiap hari masak untuk membawa bekal dibawa ke kampus. Jadi itu akan sangat membantu sekali untuk bisa saving uang dari beasiswa tersebut. Oke, untuk para audiens, para peserta webinar, silakan bisa menggunakan fitur raise hand di Zoom ini jika ingin bertanya langsung ke Mbak Emi atau mungkin ke Mbak Tira juga boleh. Mungkin itu ada pertanyaan dari siapa? Mbak Khadijah Hole. Iya. Jadi ini kan. Tadi Mbak Khadijah Hole kayaknya udah saya bacakan pertanyaannya ya. Ini yang mengenai bahasa. Ya, bahasa itu. Oh, yang tadi ya. Iya, jawabannya sama dengan ya. pertanyaan saya. Gitu. Kalau untuk persiapan bahasa, sebenarnya saya tidak mempersiapkan anak saya untuk bisa bahasa Jepang sama sekali, Mbak Nia. Jadi saya mengalir saja. Ada sih mungkin beberapa. Walaupun sempat tantrum tadi ya Mbak. Iya, sempat tantrum. Tapi anak itu sangat-sangat cepat sekali untuk belajar bahasa. Benar, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian saya bacakan lagi, ada mungkin ini ada dari Vika Kartika. Apakah ada batas waktu untuk LOE kampus? Misal kita sudah mendapatkannya, sementara kita masih mencari beasiswa. Kalau
di Kumamoto University setahu saya batasnya 1 tahun. Jadi setelah 1 tahun itu LOE akan hangus. Jadi mungkin akan perlu melalui proses dari awal. 1 tahun gitu ya. Iya. Kemudian ini tadi kayak sepertinya ada pertanyaan yang sama dengan yang ditanyakan pada sesi pertama. Apakah di Kumamoto ada jurusan kesehatannya seperti farmasi? Itu tadi udah dijawab apa? Mungkin Mbak Emi mau menambahkan? Tadi sebenarnya saya jawab di pertanyaan di sesinya pertama tadi. Insya Allah di Kumamoto University itu ada jurusan kesehatan. Jadi Kumamoto University itu dibagi atas beberapa kampus. Ada North Campus sama South Campus di Kurokami. Kalau saya sama Mbak Tira ini kebetulan di South Campus Kurokami, dan satu kampus lagi itu di daerah Oe. Oe apa Hangzhou gitu ya. Yang itu jurusannya khusus kedokteran. Jadi insya Allah ada untuk jurusan kedokteran, kesehatan, farmasi, insya Allah ada di situ. Dan mungkin kalau farmasi di lab saya, di jurusan saya itu, kalau saya kan jurusannya applied chemistry, ada salah satu profesor, yaitu Profesor Nidome, itu beliau basicnya tentang biomedical science. Jadi mungkin kalau dilihat dulu risetnya, mungkin nanti bisa cocok di profesor tersebut. Ya, ini langsung ada pertanyaan lanjutan untuk jurusan biologi sains, ada nggak Mbak? Ada. Ada lulusan dari UB insya Allah, kalau tidak salah. Itu sebelumnya ambil di Profesor Kisida kalau tidak salah. Itu di biologi sains. Atau mungkin bisa nyambung ke di kampus yang di OE atau Hangzhou itu tadi, karena di sana banyak yang berhubungan dengan kesehatan dan yang lain-lain. Biologi biasanya sambungannya ke situ. Ya. Oh, ini ada yang angkat tangan, Mbak Eresti Ayu. Ya. Ya, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mau bertanya ini. Tadi kan Mbak Emi cerita bahwa Mbak Emi punya 1 anak ya. Dan gimana sih Mbak kalau di Jepang itu anak masuk daycare? Terus kemudian apakah kalau misalnya ibunya kuliah, itu apa seperti di Indonesia ya? Kalau di Indonesia kan kuliahnya pagi ada kuliah, terus siang tidak ada, atau gimana ya Mbak? Apakah ya ini kan sibuk dengan research, terus kemudian anaknya apakah seharian di daycare kah atau seperti apa? Ya, baik, saya menjawab pertanyaannya Mbak Resti ya, saya panggil Mbak Resti. Halo. Oh ya, maaf tidak sengaja ke-mute. Pertanyaan yang teknis sekali tapi bagus Mbak Resti. Jadi iya ya, awal-awal jadi kalau PSD itu biasanya perkuliahan itu dilaksanakan di tahun pertama. Jadi kalau di sini itu sudah ada jadwal di periode 1 sampai periode 6 kalau tidak salah. Periode terakhir itu kalau tidak salah terakhirnya adalah sekitar jam 6 sore. Itu periode terakhir. Nah, sedangkan anak itu maksimal bisa dititipkan sampai jam 6 saja. Waktu itu saya pernah mengambil kuliah 2 kali di semester 1 semester 2 dengan jadwal yang sama sampai periode terakhir. Itu jadi kita meminta izin ke daycare untuk extend anak itu lebih dari jam 6. Dan biasanya diberi kesempatan sampai maksimal jam 7, namun kita perlu membayar setiap harinya. Itu sekitar 300 yen per hari. Jadi begitu. Makasih Mbak. Oh ya, Mbak Eresti sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah Bu. Untuk yang lain mungkin silakan bisa raise hand. Saya sambil menunggu yang raise hand, saya baca pertanyaan dari chat aja ya. Untuk awal dari Rizkiatul Khairiyah, untuk awal-awal diterima di sana, bagaimana fokus kuliahnya? Apa sempat terpikir mencari kerja part-time? Kemudian gimana sih peluang kerja part-time terutama untuk perempuan?
Ya, kerja part-time. Kalau kebetulan lab saya ini sangat strict sekali ya waktunya. Jadi dari pagi sampai sore, apalagi saya harus melakukan riset itu di jadwal anak. Jadi saya tidak bisa melakukan part-time di luar. Tapi kesempatan untuk part-time itu sangat terbuka bagi siapapun di Jepang, termasuk student. Namun biasanya untuk penerima beasiswa Max itu dibatasi berapa jam gitu. Saya tidak seberapa paham berapa jamnya per bulannya. Tapi kesempatan itu bisa. Itu sangat tergantung dari aturan lab masing-masing, aturan lab dari profesor masing-masing. Atau mungkin penerima beasiswa mix, tahu saya tidak boleh kayaknya Kak, kalau untuk mengambil part-time. Ya. Nggak boleh. Tambahan ya. Mungkin ya. Ya itu. Monggo Mbak Tirana. Ya, jadi untuk penerima beasiswa itu biasanya ada tambahan tidak boleh melakukan kerja part-time ketika mendapatkan beasiswa. Begitu. Dan kalau Anda bukan penerima beasiswa Max, maka ada batasan 28 jam per minggu untuk bisa melakukan part-time. Seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih tambahnya Mbak Tira. Sama-sama. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Mungkin atau satu atau dua. Dari Ayu Fajria, Assalamualaikum Kak, saya Ayu Fajria ingin bertanya bagaimana cara kita meningkatkan skill dalam mencoba sesuatu yang bermanfaat. Mungkin Mbak Emi bisa kasih lebih ke wejangan gitu ya. Wejangan dari sangat ini saya bingung gimana. General. Tingkatkan skill dalam mencoba sesuatu. Mungkin dari pengalamannya Mbak Emi sendiri gitu. Kalau skill saya ini sebenarnya skill saya itu ditingkatkan oleh lingkungan. Jadi kebetulan memang saya masuk dalam suatu lingkungan. Mungkin di sini lab saya itu isinya banyak sekali international student. Jadi di satu lab saya itu isinya 40 orang. 20 orangnya itu adalah orang internasional dari berbagai negara. Ada Meksiko, Jerman, mana lagi ya, Filipina, Thailand, Malaysia, dan yang lain-lain. Dan saya biasanya melihat, misalkan kita biasanya ada progress meeting ya, presentasi gitu. Saya selalu melihat bagaimana mereka presentasi, terutama dari negara-negara yang bahasa Inggris itu sudah menjadi bahasa sehari-hari. Jadi mereka mempunyai style sendiri-sendiri. Jadi saya selalu mengambil cara, terus bagaimana, dan itu mengambil dari orang-orang yang lebih hebat gitu. Mungkin saya. Ya, itu buat Mbak siapa tadi, Mbak Ayu Fajria gitu. Kemudian ini benar terakhir nih, terakhir Mbak Emi benar nih. Mengenai topik riset, saya sedang menjalankan riset dengan topik elektrokatalis untuk metal air battery. Menurut Mbak Emi, universitas mana di Jepang yang direkomendasikan oleh Mbak Emi? Kalau topik elektrokatalis itu sebenarnya cocok di profesor saya, Mbak. Tapi profesor saya memang bidangnya banyak ya. Ada dia fungsional material. Fungsional material ini aplikasinya ada di beberapa electrochemical device, ada di biomass conversion, sama di apa ya yang satunya ini quantum dot. Jadi dan salah satu topiknya juga pengembangan dari elektrokatalis. Cuma itu dipakai di elektro device yang lain. Cuma di sini kan metal baterai. Sebenarnya kan metal battery itu kan hampir sama ya sistemnya sama elektrochemistry. Yeah. Jadi saya mungkin tidak bisa merekomendasikan profesor yang lain, namun saya rekomendasikan profesor saya sendiri karena ini bidangnya hampir bersamaan di basic bidang yang sama. Jadi seperti itu. Oke, udah terjawab ya Mas Muhammad Adib. Kemudian saya lihat masih ada beberapa pertanyaan lain, mungkin bisa langsung menghubungi media sosial dari Mbak Emi atau langsung ke Mbak Tirana. Demikian sesi kedua ini saya tutup, saya kembalikan kepada panitia. Silakan.